Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan kembali dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Mari saudara, kita akan mendekatkan diri pada Tuhan. Sebelum kita akan beraktivitas kembali ya saudara, kita akan mendekatkan diri pada Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur hari ini. Tuhan telah selamatkan hidup kami. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Hari ini kami tidak kekurangan sesuatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami akan beraktivitas untuk pekerjaan kami di dalam hidup kami hari ini, kami akan merendahkan diri mencari wajah-Mu. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di rumah, di dalam keluarga mereka yang saat ini akan beraktivitas, biarlah mereka saat ini kami berdoa, biarlah keluarga-keluarga setiap anak-anak Tuhan saat ini bisa berkumpul, Tuhan berikan kemenangan untuk kami boleh sama-sama Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu, memuji menyembah Engkau terlebih. Yang paling utama adalah firman-Mu, ucapan-Mu yang memberikan kami kekuatan dalam hidup untuk menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan iblis mengganggu Tuhan ibadah mesbah doa pagi kami hari ini. Tuhan Yesus Bapa, kami ikat patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Inilah pujian kami pada pagi hari ini. Amin Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan bagiku. Yesus, Allah perlindunganku ya Tuhan. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi saudara, dengar segenap hati. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku ya Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Engkau Yesus perlindungan bagi kami. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari kita memuji nama Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu ya Yesus Tuhan. Biar sepanjang hari ini, jam ini kami memuji-Mu, menghari dan beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari katakan, mulutku memuji nama-Mu. Mulutku penuh ya Tuhan dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan padamu, amin. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi saudara, katakan refnya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Tuhan, amin. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kami berikan pujian, kami berikan hormat kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah keselamatan
hanya Yesus Tuhanku yang kami percaya. Dalam hidup ini tidak ada yang lain Tuhan yang ku andalkan, tidak ada yang lain aku harapkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup memberikan Tuhan pengampunan dosa, dan yang sanggup memberikan Tuhan keselamatan bagi kami. Kami percaya di dalam Engkau, di dalam hidup keluarga kami, di dalam setiap pergumulan kami, hanya Tuhan Yesuslah Tuhan yang dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyanyikan pujian yang kami naikkan ini Tuhan. Oh, Kau Bapa yang mengasihi, Kau ada di setiap jalanku, bahkan rencana hidupku. Terima kasih. Mari saudara kita nyanyikan. Kau Bapa yang mengasihi, Engkau pasti memberikan hati yang baru, pikiran yang baru untuk hidupku kuserahkan padamu. Mari saudara nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk firman Tuhan yang memberkati, menolong, berkati hidup kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, amin. Kuasamu memulihkanku, amin Tuhan, amin. Hati yang baru Kau berikan untuk melihat rencanamu bagi kami, untuk ku dapat melihat, amin, rencanamu indah bagiku ya Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, amin Tuhan, amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kau segalanya dalam hidup kami dengan penuh iman. Haleluya. Kaulah segalanya. Katakan di dalam hatimu, amin. Di dalam hidup, biarlah firman-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran menjadi bagian kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Biarlah kami pandang wajah-Mu, ku pandang, tak ku pandang masalah hidupku selama hidup, amin. Kaulah hidup kami Bapa, mengasihimu, memuliakanmu Bapa dan Raja. Katakan ya saudara, sekali lagi biar ini menjadi pujian dan doa kita. Kau Bapa yang mengasihiku, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu memulihkanku, amin Tuhan. Engkau baik, hati yang baru Kau berikan. Biar kami melihat rencana-Mu bagi hidup kami, dapat melihat, amin, rencana. Biarlah kami boleh lebih dalam lagi, dan bagi masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, amin, amin Tuhan. Hatiku haus dan lapar akan Engkau Yesus Tuhanku, kan Engkau, amin. Kita nyanyikan pujian. Kaulah segalanya bagi kami, Kaulah segalanya dalam hidup kami, di dalam hidup. Biarlah kerajaan-Mu, kebenaran menjadi bagian hidup kami Bapa. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Biarlah kami pandang kepadamu Tuhan Yesus, hidup kami yang ku pandang, amin.
benar Kau kehidupan kami Bapa. Mengasihimu, memuliakanmu Bapa, Kau Rajaku pada Raja. Sekali lagi saudara, dan kita tenggelam di dalam pujian ini memberkati hidup kita. Lah segala dalam hidupku hanya padamu, di dalam hidup. Amin Tuhan, inilah pernyataan kami. Amin. Kerajaanmu, amin Tuhan, kebenaranmu itu bagianku. Amin. Kaulah yang Tuhan, kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Biar kami terus mengasihimu, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, mengasihimu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Kau Bapa dan Rajaku, amin. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu yang berbicara, yang mengubah hidup kami, yang memberkati hidup kami hari ini. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau alaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, baik, shalom saudara, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, temanya adalah firman Tuhan menghadapi badai kehidupan. Ya, saudara, kita akan dengar firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat yang ke-35. Markus 4 ayat yang ke-35. Ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini bagaimana saudara sikap kita atau respons kita yang dikehendaki oleh Tuhan saat kita menghadapi badai kehidupan. Ya, saudara, seperti kita pelajari dari firman Tuhan ini bagaimana respons para murid adalah respons yang salah pada saat dia menghadapi saudara badai kehidupan. Saudara, ya, bagaimana para murid membangunkan Yesus
dan dikatakan bahwa Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, ya. Saudara, ya, inilah respons yang tidak benar, ya, yang saudara dilakukan oleh para murid karena seakan-akan Tuhan tidak peduli atas saudara masalah persoalan badai kehidupan yang kita alami di dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, inilah respons yang tidak baik. Tuhan peduli atas hidup saudara dan saya, ya. Mengapa Tuhan seakan-akan terdiam pada saat para murid panik menghadapi badai itu, saudara, sehingga perahu mereka hampir tenggelam, ya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara dan saya, ya, untuk dalam menghadapi badai, hal yang pertama adalah tenanglah, ya. Saudara, para murid merasa gugup, ya, merasa takut, ya, saudara, cemas, saudara, ya, itulah perasaan-perasaan manusia pada saat dia diperhadapi oleh badai yang memang terjadi secara tiba-tiba, ya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saudara, masalah pergumulan dapat datang, saudara, kapan saja melanda hidup saudara dan saya, ya, selama kita hidup dalam dunia. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita bersikap tenang, saudara, ya, saat menghadapi saudara pergumulan badai kehidupan yang begitu besar yang menerpa hidup saudara dan saya, seakan-akan itu ingin menenggelamkan kehidupan saudara dan saya, ya. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya, untuk kita boleh bersikap tenang dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan, ya. Saudara, ada satu kisah juga bagaimana kisah tentang Yesus berjalan di atas air, ya. Bagaimana para murid mereka berada di tengah danau dan mereka diterpa oleh angin sakal yang dahsyat sehingga Yesus, saudara, menghampiri mereka dengan berjalan di atas air, ya. Saudara, apa yang terjadi? Para murid, saudara, menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu karena mereka ketakutan menghadapi badai dan mereka juga ketakutan saat Yesus datang dan mereka menyangka Yesus itu adalah hantu. Mereka berteriak-teriak. Saudara, inilah respons kita saat kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, saudara, ya. Pada umumnya manusia akan berespons, dia takut, saudara, dalam menghadapi keadaan yang menekan kehidupannya, ya. Namun apa yang Yesus katakan kepada para murid, ya, Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut, ya. Saudara, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, saudara, dalam menghadapi badai kehidupan. Selama Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa ditenggelamkan oleh masalah, pergumulan, badai kehidupan saudara dan saya. Ya, selama Tuhan ada bersama dengan kita, saudara, dia pasti akan menolong kita. Ya, saudara, apa yang terjadi pada saat Yesus, saudara, dibangunkan para murid, maka Yesus bangun dan dikatakan Yesus menghardik angin dan danau itu dan berkata, diam, tenanglah, ya. Saudara, lalu angin dan danau itu menjadi teduh sekali, ya. Saudara, hal yang kedua dalam kita menghadapi badai kehidupan, selain kita harus bersikap tenang, ya, saudara, dalam menghadapi apapun masalah kehidupan saudara dan saya, ya, supaya kita dapat, saudara, menghadapinya dengan ketenangan, ya, sehingga kita dapat berpikir apa yang harus kita lakukan, ya. Sebelum kita berdoa pun Tuhan katakan, ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kita harus menenangkan lebih dahulu, saudara, hati kita, pikiran kita, sehingga kita dapat berdoa dengan baik, sehingga saudara dan saya dapat, saudara, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, hal yang kedua adalah percaya, ya. Apa yang Yesus tegur kepada para murid saat mereka mengalami ketakutan, saudara, ya. Mereka dalam keadaan cemas, ya. Dikatakan bahwa
wah, mereka akan binasa, ya. Namun saudara, ya, apa yang Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, musuh kita yang paling besar adalah bukan masalah itu sendiri, tetapi musuh kita yang paling besar adalah ketakutan yang menerpa hidup kita, ya. Saudara, memang ketakutan adalah satu hal yang wajar, yang memang dialami manusia pada saat dia diperhadapkan dengan bahaya, ya. Namun apa yang saudara firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, ya, waktu Daud mengalami ketakutan, apa yang firman Tuhan katakan, Daud mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada firman-Mu yang kupuji, aku tidak takut. Artinya adalah, saudara, kita tidak bisa membiarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menguasai diri, membuat hati kita tenang. Saudara, ya, kita harus memfokuskan, saudara, kehidupan kita, ya, saudara, iman kita kepada Tuhan. Kita berfokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah kita, ya. Saudara, dan yang kedua, hal yang kedua, ya, saudara, adalah kita percaya akan Tuhan. Percaya akan janjinya. Percaya akan firman-Nya. Daud berkata, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji, ya. Saudara, ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, ya saudara, yaitu kita harus menguatkan hati kita. Kita harus memegang teguh firman Tuhan, ya. Kita tidak perlu mendengar apa kata orang ataupun kita melihat keadaan situasi yang kita hadapi begitu besar, pergumulan yang saudara alami dan saya alami begitu besar. Saudara, lihatlah Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Ya, pandanglah kepada Tuhan, berimanlah, percayalah bahwa Dia tetap Allah yang sama, Allah yang maha kuasa, yang menolong hidup saudara dan saya. Dia sanggup menolong hidupmu, ya, asal kita percaya, ya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat kuasa Allah. Kuasaku bekerja dalam hidupmu, ya. Saudara, Tuhan menegur para murid. Dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, ketakutan menggambarkan hati kita yang tidak percaya atau kurang mempercayai akan Tuhan, ya. Beriman adalah mempercayai hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, ya. Kalau Tuhan yang memegang kendali hidup saudara dan saya, ya saudara, masalah apapun tidak akan menenggelamkan hidup saudara dan saya, oleh karena Dia mengetahui apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, inilah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini, supaya saudara dan saya, kita boleh berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saudara, ya, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya. Saudara, yang ketiga adalah kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saat Yesus mengajak para murid untuk pergi ke seberang, saudara, ke daerah Gerasa, ya, saudara, maka saudara, apa yang terjadi? Walaupun di tengah perjalanan mereka mengalami badai yang begitu besar, namun saudara, dikatakan di dalam Markus 5 ayat yang pertama, sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa, ya. Kalau Tuhan yang sudah berkata, maka saudara, perkataan atau firman-Nya pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya, asal kita percaya kepada firman-Nya, percaya pada perkataannya, ya, berpegang teguh kepada firman-Nya. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah saudara dan saya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan dalam menghadapi kehidupan. Saudara, kita jangan cepat panik, ya, apalagi kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah hidup kita, saudara dan saya, dikuasai oleh firman, dikuasai oleh iman percaya kita kepada Tuhan,
berpegang teguh kepada kebenaran firman-Nya yang saudara pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian, saudara, selalu ada mukjizat, selalu ada kemenangan bagi yang percaya akan Tuhan. Ya, imani ini dan saudara akan mengalami saudara kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Selalu ada mukjizat. Selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kembali katakan, selalu ada mukjizat, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata, mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kembali katakan, selalu ada mukjizat, selalu ada mukjizat, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan, selalu ada kemenangan bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata, mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Kuasamu tetap sama, kuasamu tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Mukjizatmu pun selalu nyata bagi yang percaya, bagi yang percaya. Saudara, kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan sanggup meneduhkan angin badai yang menerpa, mengancam kehidupan para murid-muridnya, mereka tidak ditenggelamkan oleh badai yang begitu besar. Demikian juga saudara, ini adalah gambaran hidup saudara dan saya. Apabila engkau mengalami badai kehidupan yang begitu berat, yang besar, yang menempa hidup saudara dan saya, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap tenang. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada firman-Nya. Firman Tuhan mengajar kita untuk berpegang teguh kepada firman-Nya. Sebab Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, maupun selamanya. Apapun yang menjadi beban, masalah pergumulan hidupmu, baik masalah dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, baik dalam masalah ekonomimu, baik hubungan dengan sesama, apapun sakit penyakit yang kau derita, saudara, Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Asal kita percaya. Firman Tuhan katakan, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah.
Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Justru di masa pandemi ini kita lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kuasanya tidak dibatasi oleh apapun juga. Asal kita tetap percaya, memandang kepada Dia, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagi engkau yang lemah saat ini, kuatkan imanmu, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Jangan pandang masalahmu walaupun itu begitu besar dan berat, tapi rendahkan hatimu dan pandang kepada Tuhan. Pegang pada janjinya. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, kuatkan imanmu. Kalau iblis ingin menggoda engkau, menawarkan hatimu, saat ini juga tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan semua kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Dia yang memelihara hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini biarlah mukjizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang percaya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Pada saat ini yang dalam kekurangan, Tuhan buka pintu jalan Tuhan untuk memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, pulihkan bangsa ini Tuhan dari pandemi ini dan bangsa-bangsa di dunia, supaya kami semua ya Tuhan boleh mengalami pertobatan. Kami boleh mengandalkan Engkau ya Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri mesbah doa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, saudara bisa share kepada saudara dan teman-teman, dan juga membagikan kesaksian supaya kita semua boleh bertumbuh dan berkati. Shalom.